Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan buku yang baru, yaitu buku yang kita beri judul Mencetak Generasi Rabbani, Mendidik Buah Hati, Menggapai Ridha Ilahi. Yang mana buku ini tentunya berbicara dan membahas tentang pendidikan anak. Bicara soal anak, mungkin kita semua punya keinginan yang sama. Sewaktu lahir, tentu kita ingin anak ini tumbuh sehat dan lucu, menjadi penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Dan untuk mewujudkan harapan tersebut, kita tidak segan mengeluarkan biaya yang besar untuk memberinya gizi yang cukup agar dia bisa tumbuh besar seperti yang kita harapkan. Seperti kebanyakan orang tua tentunya berharap anaknya menjadi anak yang menjadi royhan dan royhana sebagai perhiasan, seperti itulah Allah menyebutkannya, dan juga sebagai hiburan bagi kedua orang tuanya. Setelah beranjak remaja, tentu kedua orang tua ingin agar anak remajanya itu tumbuh cerdas, mampu mengukir segudang prestasi dan pencapaian-pencapaian lainnya. Dan untuk mewujudkan harapan tersebut, asa tersebut, kedua orang tua rela menguras otak serta mengerahkan segala upaya, baik itu harta benda maupun tenaga, untuk menggemblengnya menjadi anak yang berotak cemerlang dan memberinya berbagai fasilitas yang menunjang untuk agar dia bisa menjadi anak yang berprestasi. Itu harapan orang tua. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya semua pencapaian itu belum cukup. Belum cukup. Karena seandainya sekarang kita mendapati anak itu sudah seperti yang kita harapkan, tumbuh sehat dan lucu, cerdas, mampu mengukir banyak prestasi, akankah, yang jadi pertanyaan adalah, akankah semua keberhasilan tersebut bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat? Kita belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Sering kita dengar orang tua yang pusing 7 keliling dan panik bukan kepalang karena anaknya yang semasa kecil begitu sehat dan lucu sekarang berubah menjadi biang permasalahan dan sumber kemuskilan, menjadi suatu problematika di dalam kehidupannya, seperti duri dalam daging. Berapa banyak orang tua yang geram karena didurhakai anaknya yang berprestasi luar biasa. Betapa banyak orang tua yang menangis karena dikibuli anaknya yang cerdas tidak terkira. Maka nasib orang tua seperti ini mungkin sama seperti ungkapan sebagian orang, senjata makan tuan. Ya, tentunya hati ini sangat pilu menyaksikan orang tua yang semasa muda bekerja keras, peras keringat, banting tulang demi masa depan anaknya. Kasih sayang tercurah begitu tulus, setulus matahari pagi yang menyebarkan sinarnya ke seluruh penjuru dunia. Namun apa balasan yang ia terima?
Di penghujung usia, saat tubuhnya sudah renta, si anak tidak segan-segan membentaknya bagi membentak seekor binatang yang hina. Atau bahkan anak itu rela menitipkan tubuh yang tak berdaya itu ke panti jompo tanpa perasaan bersalah ataupun berdosa. Waliyadzubillah. Ini baru di dunia. Lantas apa yang terbayang di benak kita nanti di akhirat? Akankah anak itu akan memberikan manfaat bagi kita atau bahkan menjadi tanggung jawab yang besar, berat bagi kita untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah mengirim malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, orang-orang pun mengantarkan kita ke liang kubur. Pada akhir hidup itu tidak lagi berguna segala bentuk penghormatan. Hanya 3 yang dapat kita harapkan setelah itu, yaitu amal-amal yang setelah selesai pencatatannya. Yang pertama adalah amal jariah, kalau kita punya amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang kita ajarkan dan kita sebarkan. Dan yang ketiga, ini aset yang akan membawa pahala bagi kita, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Yang jadi pertanyaan, akankah dia ingat kepada kita setelah kita mati? Akankah dia terus mendoakan kita, minta ampunan untuk kedua orang tuanya? Akankah dia mau beramal soleh untuk orang tuanya? Bahkan banyak anak-anak ketika orang tuanya meninggal dunia, mereka justru berebut-rebut harta warisannya, tanpa memikirkan apakah orang tua itu masih punya hutang atau tidak. Kalaupun masih punya, maukah mereka membayar hutang-hutang itu? Maukah dia, anak-anak itu melaksanakan wasiatnya? Menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang terhubung mereka itu dengan melalui kedua orang tua mereka. Yaitu mungkin paman dan bibinya, mungkin sahabat-sahabat kedua orang tuanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, mungkin hari ini kita bangga punya anak dengan sederet gelar dan segudang prestasi. Tetapi semuanya tidaklah bermanfaat ketika malaikat Allah datang untuk memeriksa amal-amal kita. Pada hari itu, prestasi buah hati yang menakjubkan tak lagi membahagiakan kita. Jika tidak disertai keimanan, bahkan kita tidak bisa berharap banyak dari doa yang mereka panjatkan, sebab mereka berdoa bukan untuk orang tua mereka, ya, atau mereka bukan anak soleh yang berbakti. Padahal doa-doa anak untuk ibu bapaknya hanya bermanfaat jika disertai dengan kesalehan, seperti yang dijelaskan dan disampaikan Nabi SAW, waladun salihun yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Nah, sekiranya andai kata anak-anak kita tumbuh besar sebagai hamba yang soleh, sejatinya itu sudah cukup untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan nantinya di akhirat. Sebab setiap kali mereka melakukan ibadah dan amal soleh, maka selalu akan ada kebaikan yang tercatat untuk kita. Karena kita yang menempanya menjadi anak yang soleh. Setiap kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, itu menjadi amal jariah bagi kita. Dan setiap doa yang mereka panjatkan untuk kedua orang tuanya akan menjadi tambahan aset pahala bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi, berhentilah berharap dari apa yang tidak kita usahakan. Jangan berharap banyak dari sesuatu yang kita tidak usahakan, dari apa yang kita tidak ikhtiarkan. Maka bertanyalah kepada diri kita, sudahkah kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita? Tanyakanlah, sudahkah aku persiapkan anakku untuk menjadi mukmin sejati yang mampu menggenggam dunia dengan hatinya yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Nah, tentu saja, mendidik anak perlu kesungguhan. Mendidik anak perlu pengorbanan. Mendidik anak menuntut keikhlasan dan kesabaran. Dan mendidik anak
harus dengan ilmu dan pengetahuan. Tanpa perkara-perkara itu, kita tidak bisa mungkin melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik. Persiapan materi tidak cukup. Apabila kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh, yang bisa kita andalkan, anak yang membawa kebaikan bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, maka tidak cukup hanya dengan bermodalkan materi. Karena pendidikan sebenarnya tidak identik dengan materi. Banyak orang tua yang salah, mereka menganggap sudah memberikan pendidikan ketika mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang mahal. Enggak telat bayar SPP, berapapun biaya masuk dilunasi, enggak pakai cicil-cicilan, bahkan biaya-biaya yang menunjang pendidikan semua dilunasi, enggak ada yang nyangkut. Orang tua seperti ini merasa dia sudah memberikan pendidikan kepada anaknya. Perlu kita sampaikan bahwa ini belum mendidik. Ini kita baru menyiapkan sarana prasarana pendidikan untuk anak-anak kita. Belum masuk kepada inti pendidikan. Maka pendidikan itu bukan dengan materi semata. Materi perlu untuk menunjang pendidikan, tapi dia bukan inti dari pendidikan itu. Maka orang tua tidak bisa lepas tangan dan menyerahkan bulat-bulat kepada sekolah. Banyak orang tua yang salah, mereka datang ke sekolah dan mereka katakan kepada ustadz yang ada di sekolah itu, ini anak saya, terserah mau ustadz jadikan apa, saya nerimo saja katanya. Ya, dia serahkan bulat-bulat kepada si ustadz ataupun guru yang ada di sekolah. Ya tentunya ustadz juga manusia ya, punya keterbatasan. Dan yang ditangani oleh para ustadz di sekolah bukan satu anak. Mungkin ratusan anak. Di sebagian sekolah mungkin ribuan anak. Ya, ini yang harus kita sadari. Bahwa sekolah itu adalah alat bantu orang tua untuk mendidik anak. Ya, bukan sebagai tulang punggung. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi satu gap ya, ataupun jurang pemisah antara sekolah dan orang tua di rumah. Banyak sekolah-sekolah yang mengeluh karena orang tua tidak berperan aktif ataupun tidak ikut di dalam pendidikan. Ya, sehingga kadang-kadang tidak ada sinergi antara orang tua di rumah dan sekolah dan pihak sekolah atau lembaga pendidikan anak. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi di dalam dunia pendidikan, yaitu anak tidak dapat pendidikan dari rumah. Padahal pendidikan rumah itu adalah tulang punggungnya. Itulah dia asal, akar, dasar dari sebuah pendidikan. Anak itu keluar akan mengikuti apa yang telah ditanamkan di dalam rumah. Nah, kadang-kadang orang tua tidak mengetahui, tidak memahami betapa penting pendidikan di rumah. Ya. Nah, ada sebagian sekolah ya membuat semacam daurah parenting, acara-acara parenting yang tujuannya adalah agar bagaimana orang tua bisa ikut terlibat aktif, tidak pasif. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sebagian orang tua merasa sudah cukup hanya dengan menyediakan sarana materi pendidikan. Nah, maka kita katakan bahwa banyak perkara yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, banyak perkara yang tidak bisa kita tebus dengan uang. Kalau di akhirat jelas, karena nggak ada dinar dan dirham. Tapi di dunia juga demikian. Ada perkara-perkara yang nggak bisa kita beli dengan uang. Kita bisa membeli tempat tidur yang mewah, dengan tempat tidur yang nyaman, tetapi kita tidak bisa menjamin dapat tertidur lelap di atasnya. Kita tidak menjamin kita dapat mimpi yang indah di atas tempat tidur yang mewah itu. Rumah yang lapang bisa dibeli dengan uang,
tetapi kelapangan hati untuk tinggal di dalamnya itu belum tentu. Belum tentu kita bisa nyaman, tentram, hati kita menempatinya. Uang juga bisa membeli sekolah unggulan. Kita bisa memasukkan anak kita ke sekolah-sekolah unggulan yang biayanya luar biasa, fasilitasnya lengkap. Masuknya saja puluhan juta. Tetapi kita tidak bisa menjamin anak ini akan mendapatkan akhlak yang mulia, anak ini akan mendapatkan hidayah di sekolah tersebut. Maka dari itu, satu mindset yang harus dirubah adalah orang tua ya hendaknya ikut, bahkan bukan hanya ikut ya, menjadi tulang punggung pendidikan anak-anaknya di sekolah juga. Artinya ya tentunya orang tua harus terlibat aktif ya di dalam memantau perkembangan anak-anaknya. Karena tidak bisa dipungkiri, yang lebih tahu tentang anak itu bukan guru sebenarnya. Bukan ustadz di sekolah atau di pesantren. Yang paling kenal dengan anak ini, yang paling tahu seluk-beluknya adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, apalagi ibunya ya, yang melahirkannya. Maka sungguh sangat berbahaya jika ibu sudah lepas tangan dari anak itu. Makanya di dalam hadis ya, Nabi menyuruh kita untuk memilih wanita yang wadud dan walud. Disebutkan wadud dulu baru walud. Ada hikmah yang besar terkandung di dalam hadis ini, yaitu sifat penyayang dan subur. Subur ini untuk jaminan ya, garansi dia bisa melahirkan keturunan. Maka pilih yang subur. Sudah menjadi kodrat wanita, yaitu melahirkan anak. Namun tugas wanita bukan hanya melahirkan anak. Ya, terlalu kecil jasanya ataupun perannya kalau hanya sekedar melahirkan tok. Ya, bukan itu. Bukan hanya sebatas itu, tapi ada yang lebih agung dan mulia yang terbeban di pundak seorang ibu, yaitu bisa menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Yaitu bisa menjadi tulang punggung inti pendidikan bagi anak-anaknya. Ya, yaitu bisa menjadi ibu yang bisa mendidik anak. Bukan hanya sekedar melahirkan anak, tapi mendidik anak. Oleh karena itu perlu sifat, ya, satu sifat yang menjadi jaminan itu, yaitu al-wadud, yaitu kasih sayang. Karena pendidikan tidak bisa dilakukan tanpa kasih sayang. Kasih sayang itu adalah dasar asas pendidikan. Tanpa kasih sayang sebenarnya tidak ada pendidikan. Ya, setiap guru, ya, ustadz atau siapapun muallim apapun namanya, yang bergelut di bidang pendidikan, maka sifat pertama, utama yang harus dia miliki adalah sifat wadud, penyayang. Tanpa kasih sayang, pendidikan nggak bisa diberikan. Itu intinya. Mungkin kita dulu pernah punya pengalaman ya waktu kecil, punya guru yang nggak ada rahimnya, nggak ada kasih sayangnya. Kejam, bengis, ya, nggak ada rahmahnya. Maka mungkin kita pun benci mata pelajarannya. Ya, apa yang disampaikannya nggak masuk ke hati. Bahkan kita menghindarinya. Nah ini kalau guru itu nggak punya sifat kasih sayang pada anak didiknya. Terutama orang tua ya. Ibu terutama. Ya, dia harus memiliki sifat kasih sayang untuk bisa memberikan pendidikan kepada anaknya. Maka Nabi menyebutkan sifat itu lebih dulu daripada walud, subur, yaitu wadud, kasih sayang. Sehingga dengan sifat itu seorang ibu bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Anak-anak itu merasakan kasih sayang terutama dari ibunya ya. Karena secara psikologi anak ya, seorang anak itu apabila sudah diacuhkan sama ibunya itu lebih terasa daripada dia diacuhkan oleh ayahnya. Karena hubungan batin antara ibu dan anak dan ayah dan anak itu berbeda. Seperti Nabi mengatakan bahwa ada orang yang datang kepada Nabi bertanya ya, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka Nabi berkata kepadanya, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu, kata Nabi lagi. Kemudian siapa? Ibumu 3 kali. Baru kemudian setelah itu Nabi berkata, ayahmu.
Kalau kita bagi 4, maka ya saham ibu itu 75%, saham ayah cuma 25%. Maka kedekatan ayah dan anak dengan ibu dan anak itu berbeda. Maka seorang kita katakan pemuda ketika mencari calon istri ya, akhwat, maka pilihlah yang memiliki sifat wadud. Wadud itu yang ya agama itu tentunya itu harga mati. Tapi setelah agamanya baik, dia pastikan wanita itu punya sifat wadud, dia kasih sayang. Itu harus dia pastikan itu. Bukan artinya wah kalau begitu Ustaz cari guru TK aja. Enggak, bukan. Ya, enggak harus guru TK sih yang punya kasih sayang ya. Ya, coba lihat. Dan salah satu bentuk kasih sayang yang ada pada wanita adalah dia mau berkorban untuk anaknya. Itu salah satu bukti kasih sayang ya. Ya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi tapi tidak bertemu Nabi, hanya bertemu Aisyah. Ia minta sesuatu. Nah, Aisyah nggak punya apa-apa di rumah. Ia hanya punya beberapa butir korma. Maka Aisyah pun memberikan 3 butir korma kepada wanita itu yang datang dengan kedua anaknya. 3 butir korma, masing-masing 1 ya. Nah, ya namanya anak-anak ketika dikasih korma langsung digerahap, istilahnya dimakan gitu. Habislah korma mereka, tinggal korma ibunya masih ada di tangan ibunya. Kemudian kedua anak itu menoleh kepada ibunya. Mereka melihat masih ada korma di tangan ibunya. Nah, apa yang dilakukan oleh si ibu ini yang punya kasih sayang sama anaknya, ya punya rasa rahim ya kepada anaknya, dia belah korma itu jadi 2 dan dia berikan masing-masing kepada anaknya. Ini Nabi mengatakan, sungguh Allah itu lebih penyayang daripada wanita ini kepada anaknya. Ya, kalau dibandingkan itu, perbandingannya adalah perbandingan antara rahmahnya Allah, rahimnya Allah kepada hamba-hambanya, dan wanita ini kepada kedua anaknya tadi. Perbandingannya sudah dengan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu bentuk kasih sayang yang luar biasa. Yaitu ketika seorang ibu mau berkorban untuk anak-anaknya. Itu membuktikan dia punya rahim, rahmah, kasih sayang. Dia siap berkorban untuk anak-anaknya. Nah, ada sebagian wanita hari ini ya, bisa jadi istri yang baik, sayang sama suami, ya bahkan ngelendot terus istilahnya ya, nempel terus sama suami. Servisnya memuaskan, semua yang dimaui suami diluluskannya. Pokoknya oke lah servisnya, sayang sama suami. Tapi, ada tapinya. Dia tidak bisa jadi ibu yang baik. Dia tidak bisa memberikan kasih sayang, cinta yang tulus kepada anaknya. Bahkan dia nggak mau berkorban untuk anaknya. Sebagian ibu, ya, dia asik main handphone, dia biarkan anaknya. Ya, dia biarkan anaknya, tidak peduli dengan anaknya. Bahkan sebagian istri itu ada yang, ya karena mungkin suaminya mampu ya, ia menyewa babysitter atau pembantu, pelayan, dan menyerahkan anak-anaknya itu bermain bersama pelayan atau babysitter itu. Sementara dia nggak mau diganggu ya dengan kegiatan-kegiatannya, ya dengan keasikannya sendiri. Nah, ini kan ibu yang egois, yang hanya mementingkan kita katakan kesenangannya sendiri. Ya, nah padahal anak itu terutama usia balita ya, atau lebih tepat ya basuta sebenarnya, bawah 10 tahun itu memang perlu terus ditempel sama kedua orang tuanya, lebih-lebih ibunya itu. Ya. Nah, menanamkan kita katakan pendidikan, membentuk karakter si anak ini, yaitu di usia-usia itu. Anak ini ya memang kalau bisa ditempel ya ditempel terus. Artinya bukan diikuti kemana-mana enggak, tapi selalu berada di bawah pengawasan orang tua. Ya, orang tua atau siap ya, sedia untuk menghandle apa-apa yang problematika yang dihadapi oleh anak. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, wanita ini ya, wanita seperti ini, dia bisa mungkin jadi istri yang baik, tapi tidak bisa menjadi ibu yang baik.
Maka seorang wanita dituntut untuk bisa jadi istri yang baik dan ibu yang baik juga. Yang lebih parah adalah nggak bisa jadi istri yang baik, nggak bisa juga jadi ibu yang baik. Ini wanita seperti ini sebenarnya wanita bukan pilihan ini. Nggak bisa dibawa ke tengah. Makanya para pemuda ketika memilih seorang istri, perhatikan sifat-sifat yang disebutkan Nabi. Jangan memilih wanita hanya karena hawa nafsu. Karena cantiknya saja, nggak memikirkan nanti belakangannya gimana, di belakangnya gimana. Hanya memikirkan, wah ini wanita yang kaya raya, ini wanita yang terpandang. Ikuti petunjuk Nabi dalam memilih calon istri. Karena dia bukan hanya sebagai istri, nanti dia akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Ya, kita tahu dan sadar bahwa seorang ayah punya kewajiban yang berat sebagai pemimpin rumah tangga. Dia ada kewajiban mencari nafkah. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini ya, nggak sama dengan di zaman Nabi. Karena sebagian orang salah ketika dia menyamakan ya kehidupan zaman sekarang dengan kehidupan di zaman Nabi. Beda. Ya secara realistis sajalah hari ini tentunya tuntutan hidup kan semakin banyak. Dulu mungkin di zaman Nabi sekolah nggak ada pakai bayar-bayar ya. Dulu kita nggak bayar listrik, nggak bayar air, nggak ngontrak rumah, nggak ini, nggak itu. Nggak ada dulu tuntutan seperti itu. Nah sekarang itu kita dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan itu. Dengan standar yang sama yaitu semuanya harus halal. Ya, tuntutan lebih berat ya, tapi standarnya sama yaitu wajib halal itu. Wajib halalnya. Ya, sementara tuntutannya jauh lebih tinggi. Nah, itu yang kita hadapi hari ini. Ya, maka dengan tuntutan-tuntutan itu ya, kita mungkin harus putar otak ya. Banting tulang, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang petang seperti yang kita lihat hari ini ya. Apalagi dia pegawai misalnya. Dia harus pergi pagi-pagi, pulang malam hari, waktu bersama keluarga tentunya tidak banyak, sedikit. Paling-paling weekend, ya Sabtu Ahad, bisalah berwisata bersama keluarga atau menuntut ilmu di di ujung pekan, ya mendatangi majelis-majelis ilmu bersama keluarga. Nah, itu mungkin waktu berkumpul dengan keluarga bagi seorang ayah ya. Adapun 5 hari sisanya dia habiskan untuk mencari nafkah. Karena tuntutan hidup hari ini seperti itu. Nah, tentunya waktu ya bersama anak semakin sedikit. Anak lebih banyak bersama ibunya tentunya di rumah. Yang agak repot adalah kalau ibunya juga nggak di rumah ya. Nah, itu yang agak repot, ini harus ada pengorbanan yang harus diberikan oleh seorang ibu, seorang istri ya. Kalau perlu, ya sudah yang cari nafkah itu adalah ayah, suami. Ibu melaksanakan tugasnya mendidik anak di rumah. Ya, itu yang sebenarnya seharusnya dilakukan. Kalau dua-duanya sibuk cari uang, nah ini susah. Siapa yang menghandle anak di rumah? Apakah pendidikan kita titip sama orang lain? Nggak bisa. Bahkan pendidikan nggak bisa dititip kepada anak kakek neneknya, paman bibinya, apalagi kepada pembantu, apalagi kepada orang-orang yang kita tidak kenal, misalnya dititip sama tetangga. Ya, nah sebagian masukkan anaknya di playgroup, ya itu juga belum cukup sebenarnya. Ya, tadi kita katakan orang tua kadang-kadang merasa guru di sekolah itu seperti Superman begitu ya, yang mampu ya dengan bayaran yang besar dia diharapkan mampu mengganti tugas orang tua. Nah, ini tidak bisa. Ya, bagaimanapun hebatnya guru itu, tetap dia adalah guru manusia. Kita kasih perbandingan satu anak melawan 2 orang tua, kadang-kadang kedua orang tua ini kalah. Apalagi ini satu guru menghadapi puluhan anak. Gimana dia bisa menghandle-nya itu? Ya, apalagi dia tidak punya keterikatan batin ya
dengan anak-anak ini. Ya dia hanya sebagai guru yang dibayar mengajar. Maka dari itu memang perlu pengorbanan ya dari kedua orang tua untuk bisa saling bahu-membahu dalam memberikan pendidikan anak di rumah. Ya, nah itu tentunya tugas seorang ibu ya. Maka Nabi mengatakan bahwa seorang wanita itu adalah pemimpin. Ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, yaitu ketika suaminya tidak berada di rumah, dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi wanita itu pemimpin juga dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, yaitu anak-anaknya di rumah dan juga harta suaminya. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Maka dari itu Nabi memuji wanita-wanita Quraisy sebagai wanita Arab yang terbaik. Khairun nisa'in yarkabnal ibil nisa'u Quraisy, kata Nabi. Sebaik-baik wanita yang menunggang unta, maksudnya wanita Arab ya, adalah wanita Quraisy. Ada dua sifat. Yang pertama adalah mereka adalah wanita yang paling sayang kepada anak-anak kecil, anak-anak di masa kecil, ya, yaitu sayang kepada anak-anak. Yang kedua, dia bisa menjaga harta suaminya. Ya, dia bisa menjaga harta suami. Itu dua sifat wanita Quraisy yang dipuji Nabi hingga mereka dikatakan wanita Arab yang terbaik. Ya, mereka bisa menjaga amanah harta suaminya, bisa memanage harta dengan baik, ya, itu keunggulan wanita Quraisy. Dan yang kedua adalah mereka adalah wanita-wanita yang sangat sayang kepada anak-anak kecil. Ya, nah dua perkara ini ya yang kita katakan merupakan sifat seorang istri yang baik ya, yang bisa menjadi pemimpin ya di dalam rumah suaminya dan ya menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Seperti yang dikatakan Nabi di dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Yaitu dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Maka seorang wanita nggak bisa juga lepas tangan dan mengatakan, itu kan urusan bapaknya. Itu urusan ayahnya, enggak. Itu urusan dia juga. Itu masalah dia juga. Banyak orang, kita katakan para istri yang nggak ngerti tanggung jawab ya di rumah. Ya, ketika dia telantarkan dan mengatakan, ini bukan urusan saya ini bukan tanggung jawab saya. Tidak. Nabi mengatakan dua-duanya pemimpin, ya. Suami pemimpin terhadap keluarganya, anak istrinya. Dan seorang istri juga pemimpin, yaitu bagi anak-anaknya di rumahnya. Dan itu tugas yang terpenting dari seorang ibu di rumah, ya, seorang istri. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, maka dari itu, kita sebutkan tadi bahwa mendidik anak harus dengan ilmu. Maka dari itu menjadi orang tua harus berbekal ilmu yang memadai. Maka tidak berlebihan ya jika kita katakan bahwa ilmu pendidikan anak adalah cabang ilmu khusus yang harus dikuasai oleh setiap orang tua. Bahkan sebelum mereka berpredikat sebagai orang tua. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan ini adalah ilmu yang sangat luas, ada dinamikanya, bisa berubah seiring dengan perubahan zaman yang ada. Hari ini ya mungkin kita dipusingkan dengan masalah gadget ya. Ya nanti akan kita bahas panjang lebar tentang hal itu. Sekarang ini saya mungkin bisa katakan nggak ada orang tua yang nggak pusing karena gadget ini, terutama ya berkaitan dengan pendidikan anak. Bisa bergeser ya, lifestyle gaya hidup manusia bisa berubah. Dulu mungkin ya tahun 90-an orang tua itu pusing 7 keliling karena anaknya kecanduan nonton TV ya. 90-an itu. Sekarang anak sekarang nggak doyan nonton TV, dikasih TV pun dia nggak nonton itu. Tapi dikasih gadget melek-lekan itu semalaman itu. Bahkan ya mungkin dia habiskan waktu untuk main gadget itu. Ya. Nah, ini masalah kita hari ini beda dengan makanya mendidik anak tahun 70-an, 80-an beda dengan mendidik anak tahun milenial ini ya. Tahun milenium ini, abad milenium ini.
2020 ke depan itu mungkin tantangannya lebih besar lagi karena kita sudah akan masuk ke era 5G, 5G istilahnya ya. Yang benda ini, gadget ini ya, itu menjadi benda yang lebih lebih multifungsi lagi. Kemampuannya lebih hebat dan lebih tinggi lagi. Nah, kita nggak tahu bagaimana perubahan karakter manusia di masa yang akan datang ya, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada begitu. Dan pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Sekarang ini kan sekolah yang paling pusing kan menghadapi masalah handphone ya. Anak-anak dan handphone ini masalah. Itu mungkin kalau kita ngelola pondok ya, waktu kita ngelola pondok di Jogja tahun 90-an yang lalu, 20-an tahun yang lampau itu nggak pusing itu. Anak-anak itu belum kenal benda itu. Nah, sekarang ini siapa yang nggak kenal benda itu? Ya, anak TK sekalipun sudah bisa bermain benda tersebut. Ya, bahkan lebih pintar daripada kedua orang tuanya. Nah, itu tantangan yang kita hadapi. Maka dari itu perlu ilmu-ilmu yang bagaimana penanganan ataupun solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekarang tidak ada batas antara anak yang tinggal di kota dengan anak yang tinggal di desa. Bahkan di pedalaman sekalipun, ya, jaringan internet sudah menjalar kemana-mana ya, sudah ada di semua tempat. Maka anak desa sekalipun anak kampung dia ngerti juga itu, megang alat itu juga. Bukan suatu alat yang mewah yang mungkin tahun 2000-an ya, itu mungkin benda yang mewah. Kalau ada orang yang pegang BlackBerry misalnya, itu mungkin tajir melintir kan begitu ya. Apalagi bisa berlangganan paket 3G, 3G dulu yang biayanya mahal. Ya, sekarang masuk era 4G biayanya lebih murah. Masuk era 5G mungkin bisa lebih murah lagi. Artinya bisa dicicipi oleh semua kalangan, baik kalangan yang mampu maupun yang tidak mampu, yang kaya maupun yang miskin. Bahkan orang melarat pun bisa. Fakir dia, bisa dia. Dia rela nggak makan asalkan bisa online gitu. Nah, ini zaman sekarang yang kita hadapi hari ini. Maka perlu ya ilmu-ilmu hal-hal yang berkaitan dengan ya orang bilang itu fiqhul waqi', ya waqi'nya seperti itu, realita yang kita hadapi hari ini ya itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Mungkin pengantar yang bisa kita sampaikan ya. Kita menulis buku ini bukan artinya kita orang tua yang sempurna ya, karena kita tulis ini karena kita punya masalah yang sama, itu dia intinya. Ya, bukan artinya kita orang tua yang ideal dan sempurna. Kita masih belajar juga dan kita berbagi melalui buku ini yang kita tulis ini ya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan, dan demikianlah ikhwatal Islam a'azakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, pembahasan yang telah disampaikan dari materi kitab atau buku Mencetak Generasi Rabbani, pengantar yang belum masuk kepada inti dari buku tersebut, insya Allah faedah yang telah kita dapatkan, yang mudah-mudahan dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan bagi para orang tua bagi kita yang memiliki putra dan putri untuk mendidik, mencetak generasi Rabbani yang soleh. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan di layanan pesan singkat, dan bagi Anda silahkan yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, Anda bisa mengirimkannya melalui pesan singkat atau SMS. Baik, kesempatan pertama Ustadz, ada 2 pertanyaan senada. Ya, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Mengenai anak yang sudah dipondokkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah orang tua itu dikatakan terlalu ikut campur ketika anak sudah dipondokkan, namun mengatur harus berteman dengan siapa-siapa saja di pondoknya, dengan cara mewawancari atau menginterogasi anak sendiri mengenai perilaku teman-temannya. Dari situ orang tua menyeleksi teman-temannya untuk anaknya supaya
tidak salah bergaul, Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya, bagus pertanyaannya ya. Orang tua tentunya tadi ya harus ikut terlibat, jadi kita sebutkan ya, walaupun anak itu sudah dipondokkan, ya termasuk di dalamnya adalah keterlibatan orang tua di dalam memilah-milih lingkungan dan pergaulan anaknya. Ya, apalagi anak ini masih di bawah 10 tahun, kita kasih batas usia anak tuh basuta ya, bawah 10 tahun ya, karena Nabi yang memisahkan jenjang usia anak itu seperti itu. Ya, di bawah 10 tahun anak itu belum mengerti mana yang maslahat baginya, bergaul dengan siapa. Nah, ini orang tua tentunya harus bisa memilah-milih ya, mengarahkan anak itu untuk bergaul dengan siapa saja begitu, dan menghindari teman-teman yang bisa mendatangkan pengaruh buruk ya. Ya, nah demikian. Jadi bukan tidak berlebihan ya kalau orang tua ikut campur dalam urusan itu ya. Nah demikian. Ya, mengarahkan lah. Ya kan anak-anak itu kadang-kadang punya teman, berteman dengan banyak orang, tapi dia punya namanya teman karib ya, teman dekat ya. Nah, mungkin kita bisa arahkan untuk berteman dekat dengan si fulan dan fulan. Ya kalau dengan semua anak ya kenalan ya, atau berteman biasa, maka ada istilahnya khullah, khalil ya. Ya, Nabi mengatakan almaru ala dini khalilih ya, khalil ya, bukan sekedar sodik atau apa ya, teman ya, sahib ya. Tapi ini khalil. Khalil itu teman karib, teman dekat. Setiap orang punya teman dekat ya. Enggak berteman dekat dengan semua orang. Itu kita yang dewasa ya seperti itu. Kita tidak berteman dekat dengan semua orang, kita pilih-pilih juga kan begitu ya. Nah, anak itu tidak bisa memilih dia. Maka orang tua harus membimbing ini anak ya bagusnya bergaul dengan siapa, dan kita pantau juga ya anak ini bergaulnya dengan siapa saja begitu. Kalau di rumah mungkin bisa kita undang teman-temannya ke rumah dan kita bisa lihat dan bisa kita arahkan dengan si fulan bisa dekat, si fulan ya menjaga jarak kan begitu ya. Nah, demikian. Itu harus ada campur tangan dari orang tua. Nah, mungkin orang tua juga bisa berkoordinasi dengan sekolah. Ya, kadang-kadang salah juga sekolah yang membatasi akses orang tua kepada anak. Ya, nggak boleh ketemu anak. Kalau bukan jam besok diusir. Saya kira nggak perlu seperti itu. Apakah kita mau memutus ya hubungan anak dan orang tua? Ya kadang-kadang kalau sekolah seperti itu juga dia nggak bisa menghandle peran orang tua. Tapi orang tua datang ingin, kalau bisa ya sekolah itu tidak membatasi akses orang tua kepada anak. Walaupun itu di pondok. Ya, nah tentunya perlu diciptakan ya hubungan yang saling membangun antara sekolah dan orang tua. Makanya perlu adanya kajian-kajian parenting untuk menumbuhkan kesadaran orang tua terhadap kewajiban mereka ya, dan di sini bisa berkoordinasi dengan sekolah kan begitu ya. Kan sekolah cuma alat bantu saja sebenarnya. Nah, maka dari itu jangan ya kita katakan orang tua tidak boleh overlapping juga urusan-urusan yang berkaitan dengan teknis di sekolah. Tapi sekolah juga jangan overlapping juga hingga membatasi hubungan ataupun keterlibatan orang tua terhadap anak. Karena ada juga sebagian sekolah itu kalau nggak jam besok silakan balik kanan katanya. Ya kadang-kadang ada hal yang perlu ya antara orang tua dan anak. Ya perlu pertemuan kan begitu ya, dan lain sebagainya. Ya harus difasilitasi itu. Harus ada fasilitas itu di sekolah begitu. Karena anak itu bukan hanya dicekoki dengan pengetahuan, maklumat, tahu ini, tahu itu. Kalau seperti itu nggak perlu sekolah hari ini ya. Kalau cuma sekedar mencekoki anak dengan pengetahuan, tahu ini, tahu itu, saya kira hari ini nggak perlu sekolah. Kenapa? Ya, anak-anak bisa belajar lewat gadgetnya. Lebih canggih daripada gurunya di sekolah. Ya. Belajar apapun bisa di YouTube, bikin pesawat pun bisa hanya belajar di YouTube aja mungkin hari ini ya. Nah, mau buat apa aja ada tutorialnya di YouTube begitu ya. Nah, kalau kita berpikiran ekstrim seperti itu, untuk apa lagi sekolah kan begitu ya. Bahkan di sebagian sekolah gurunya cuma mengatakan ketik ini di Google. Nah, sekarang ada guru namanya Syekh Google kan begitu ya. Nah, maka yang perlu di sekolah itu bagaimana menjembatani antara orang tua dan anak begitu ya. Pendidikan terutama pembinaan karakter dan pemecahan solusi pemecahan problematika anak dan solusi dari
masalah-masalah yang mereka hadapi, khususnya berkaitan dengan pergaulan dan lain sebagainya. Itu yang perlu. Ya, pengawalan orang tua itu harus ya, tetap ada. Nggak cukup hanya sekolah. Kadang-kadang sekolah ini juga terlalu superior kita lihat ya, membatasi nggak boleh anak nggak boleh dikunjungi orang tua, hanya boleh seminggu sekali. Kalau perlu tiap hari, bukan jam belajar ya, orang tua mau datang silakan aja datang. Kalau perlu ya, tiap hari mau datang silakan datang. Misalnya ada waktu kosong orang tua ketemu anak ya nggak jadi masalah. Ya, cuma di sini kadang-kadang orang tua kan nggak ngerti dia bertemu anak itu untuk apa. Ya di situ perlunya kajian-kajian parenting itu di sekolah. Ya itu untuk orang tua tuh tahu ya keterlibatannya dengan dunia pendidikan anak, keterlibatannya di dalam pendidikan anak itu sampai di mana begitu. Ya apa yang harus dia lakukan gitu ya. Nah itu yang perlu sebenarnya kesadaran para orang tua. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Nah, ini juga banyak kejadian ya, pernah dengar beberapa kasus ketika anak dipondokan pertama kali, Ustaz. Dia sudah mulai betah, cuman karena orang tuanya tidak tahan dengan kerinduan kepada anaknya, akhirnya dia tidak lama mengunjunginya, dan akhirnya tadinya anaknya yang sudah mulai beradaptasi di pondoknya, dia ketika dikunjungi dia ingat lagi, dan ketika orangnya pulang dia rindu lagi. Bagaimana dengan hal itu? Nah itu saya katakan tadi, ini orang tua nggak ngerti ya keterlibatannya dengan dunia pendidikan itu di bidang apa dan bagaimana. Ini kan sudah baperan namanya ya. Ya dia ketemu anak bukan kangen-kangenan, bukan. Ini kan orang tua yang tahu ya. Dia misalnya ketemu anaknya untuk apa, kan begitu ya. Nah, dia mau ikut terlibat di dalam pendidikan ini misalnya ya. Nah, tentunya dia memeriksa bagaimana pergaulannya, bagaimana perkembangan. Ya anak itu kan semakin beranjak usianya, semakin ada perubahan-perubahan, apalagi menjelang usia balik ya atau puber ya. Ini kan tentunya berbeda penanganannya. Kedekatan dengan orang tua itu yang diciptakannya ketika dia hadir menjenguk anaknya begitu, bukan baper-baperan gitu, kangen-kangenan kemudian nangis-nangisan sebagai anaknya jadi ya nggak betah di pondok, bukan seperti itu. Ini orang tua nggak ngerti dia. Nah, makanya tadi saya katakan kajian parenting itu mutlak diperlukan di sekolah, karena sekolah itu sebenarnya hari ini ya bukan hanya berkewajiban untuk mendidik anak, tapi juga punya kewajiban juga untuk mendidik para orang tua anak alias wali-wali murid begitu. Iya. Karena yang perlu sekolah sebenarnya bukan anaknya saja ya. Orang tuanya juga perlu sekolah begitu ya. Nah, apalagi ini yang kaitannya dengan ya makhluk hidup ya. Kita kan mendidik anak kan mendidik makhluk hidup. Makhluk hidup kan ada dinamikanya ya. Perubahan-perubahan cepat yang terjadi kadang-kadang itu di luar perkiraan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Baik ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz, sangat bermanfaat sekali untuk disimak tadi. Mudah-mudahan para pendengar dan pemirsa bisa mengambil faedahnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, saya ingin memiliki anak, tapi di dalam hadis mengatakan atau ayat begini, anak-anak kamu akan menjadi musuh bagimu. Mohon penjelasannya Ustaz. Dan juga ada yang mengatakan, saya pernah dengar, bahwa kecerdasan anak itu sangat bergantung dari kecerdasan kedua orang tuanya, terutama ibunya. Apakah benar? Ataukah memang kecerdasan itu memang sudah diberikan atau anugerah dari Allah seperti halnya rizki yang sudah dibagi-bagi kepada hambanya? Iya. Ya, ini pertanyaan menarik juga, ada pembahasannya nanti di sini ya. Insya Allah akan ada waktunya untuk membahas itu secara lebih dalam ya. Kita tidak mengingkari adanya ilmu genetika ya. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pepatah yang kita kenal sejak kecil ya, bahwa anak juga mewarisi karakter, sifat ya, dan bahkan ya kepintaran gitu ya, IQ ataupun kecerdasan orang tuanya. Ya itu memang satu hal yang bisa menjadi satu kita katakan ya, perhatian ya, khususnya ketika kita memilih calon istri ya, di situ, atau calon suami ya, tentunya kita pilih yang punya latar belakang yang baik ya, terutama pendidikannya, kemudian juga kecerdasannya itu perlu kita jadikan suatu standar juga. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab.
Nah, mengenai ayat itu ya, inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum fahdharuhum. Ya tentunya ini ayat itu berbicara tentang fitnah. Fitnah artinya godaan, cobaan yang kadang-kadang datang ya dari istri kamu dan anak-anak Anak-anak. kamu. Ya, itu bukan berarti kita itu menjadi halangan bagi kita untuk punya anak. Ya, Nabi menyuruh kita menikah. Salah satunya adalah fa inni mukatsirun bikumul umam, agar aku dapat berbangga dengan jumlahmu yang banyak ya, di hari kiamat nanti. Ya, seperti orang yang nggak beribadah karena takut riya, itu tuh bukan alasan itu. Wah, saya nggak mau beribadah lah karena saya takut riya. Bahkan itu adalah riya dengan sendirinya. Nah, demikian. Maka ayat itu harus kita pahami dengan benar, bahwa maksudnya kita harus berhati-hati. Istri dan anak-anak kita itu adalah fitnah ya, Betul. bagi kita, ujian, ya, satu ujian. Ya, Allah menguji kita melalui anak kita, melalui istri kita. Ya. Nah, tapi di balik ujian itu ada kita katakan seperti senjata permata dua. Kita bisa meraup pahala yang luar biasa dari ya, anak dan istri kita. Ya, ya, dan kita juga bisa masuk neraka ya gara-gara itu juga. Maka Nabi ayat mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari api neraka. Nah, demikian juga Nabi mengatakan ya di dalam hadis beliau ya, tentang seorang wanita ya, bahwa suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Ya sebenarnya sama juga, ya, seorang suami juga harus ingat istri itu bisa jadi surga dan bisa jadi neraka bagi dirinya begitu. Ya, itu sama sebenarnya. Ya, karena ini berhadapan dengan wanita, maka Nabi mengatakan ya bahwa suamimu dan itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, sebenarnya ya agak jauh berbeda. Seorang suami itu berhati-hati bahwa anak dan istrinya itu juga bisa menjadi surganya ataupun nerakanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Nah, mungkin sampai di sini ah, dulu. iya, Nanti akan Ustaz. kita lanjutkan lagi Iya. pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.